Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, nikmati hidangan sabda Tuhan hari ini. Menyantap santapan sabda Tuhan. Ini saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari untuk berfokus mengawali renungan kita dari tempayan tempat pembasuhan kaki yang di dalamnya diisi oleh air biasa, dan yang atasnya Tuhan Yesus mengerjakan tanda yang pertama, mengubah air menjadi. Mari kita berfokus pada tempayan yang telah di air. Di dalam kitab Nabi Yeremia, bab 18, ayat 3 sampai dengan 6, katakan bahwa seperti periuk di tangan tukang periuk, demikianlah juga hidup kita di tangan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, tempayan tadi itu langsung saja kita identifikasi dengan kita. Tempayan itu adalah tempayan yang diisi air, itu adalah demikianlah hidupku di tangan, bagaikan periuk di tangan yang selalu siap dibentuk. Di kitab Nabi Yeremia, kita ini adalah tempayan periuk siap dibentuk, dan yang hari ini diisi penuh dengan air. Ya, demikian hidup kita. Maka Bapak Ibu, kita bisa kemudian melihat hidup kita mulai dari pertama kali kita lahir di dunia sampai dengan saat ini. Bukankah aktivitas kita itu adalah aktivitas mengisi diri kita dengan, dalam tanda kutip, air, yaitu hal-hal kodrati. Jadi sejak kita lahir bayi gitu ya, sampai sekarang, seluruh hidup kita itu adalah terus-menerus mengisi diri kita dengan air, dengan hal-hal yang kodrat. Misalnya, ketika perut kita kosong, ya kita isi dengan makanan bergizi, hal kodrati. Dan makanan bergizi itu, Bapak Ibu, diubah sedemikian rupa sehingga menjadi darah dan daging. Kita terus bertumbuh. Awalnya kita tidak punya pengetahuan. Pelan-pelan diisi dengan pengetahuan. Diisi pelan-pelan gitu. Pengetahuan kita kemudian menjadi pengertian dan kebijaksanaan. Hati kita juga demikian, diisi dengan perhatian, diisi dengan cinta oleh orang tua, oleh teman, oleh sesama, terus-menerus diisi.
Itulah hidup kita, Bapak Ibu. Nah, kalau kita mengumpamakannya seperti seorang yang punya gawe, misalnya perkawinan tadi, itu pun juga demikian. Lebih-lebih di masyarakat pedesaan. Kalau dulu saya di desa itu, ada istilah ketika hendak punya gawe perkawinan itu istilahnya ngunggah ke beras. Bapak Ibu pernah dengar istilah itu? Nyicil gitu ya, di beras, lalu bumbon gitu ya, yang memang akan dipakai untuk nanti menyiapkan konsumsi. Siapkan. Ya memang kita selalu menyiapkan itu supaya tidak kejadian apa yang tadi di dalam Injil. Kita kehabisan konsumsi. Padahal tamunya masih banyak. Maka Bapak Ibu, hidup kita ya seperti itu. Demi kita menjalani kehidupan secara mandiri gitu ya. Kita mengisi diri kita dengan persiapan-persiapan. Nah ya, sampai di sini kita iya. Kalau kantong kita kosong gitu ya, diisi dengan perbekalan. Diisi. Dan coba Bapak Ibu perhatikan, sedemikian rupa kita berusaha mengisi diri kita. Ada suatu saat di mana kita akan kekurangan. Jadi kalau dalam perkawinan di Kana, salah satu konsumsi pokoknya habis. Mereka kekurangan anggur. Lalu bagaimana dengan hidup kita, Bapak Ibu? Misalnya, secara metabolisme gitu ya, ketika kita makan sampai penuh perut kita, pasti ada saat di mana perut itu menjadi kosong dan butuh diisi lagi. Lebih-lebih kalau dipakai untuk mikir keras begitu, dipakai untuk bekerja keras. Betapapun kita mengisi pengetahuan kita sedemikian rupa, ketika kita menghadapi situasi yang seakan-akan membuat pikiran kita buntu begitu ya. Apapun situasi itu, seakan-akan kita sudah kehabisan pemikiran. Demikian juga ketika kita menghadapi situasi tertentu gitu ya. Kita yang tadinya punya cinta yang besar dalam diri kita, punya kepedulian, punya perhatian, punya solidaritas, seakan-akan aku sudah kehabisan cinta. Bayangkan Bapak Ibu kalau semuanya habis akhirnya. Dompetnya kosong, belas begitu. Lalu kesadarannya, pemikirannya itu juga kosong akhirnya, habis gitu ya, tidak bisa mikir apa-apa gitu ya. Dan hatinya menjadi beku, tidak hangat lagi, tidak mampu untuk mencintai lagi. Seakan-akan kita menjadi orang yang, kalau istilahnya Umat Lojarat kemarin, lewung gitu. Jadi kalau serba kosong semua gitu ya, kita menjadi orang yang lewung. Tapi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari, kita punya harapan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengerjakan mujizat. Tuhan Yesus dengan kuasa kasih-Nya dan belas kasih-Nya memberi perhatian kepada kita. Memang tadi ada perantaraan, ada Maria, ada sosok Maria yang menjadi perantaraan di mana mujizat itu terjadi.
Jadi hari ini Bapak Ibu, ketika kita seakan-akan mengalami situasi tadi, kekurangan, kehabisan, padahal kita sudah menempa diri kita, mempersiapkan segala sesuatunya, mengisi diri kita dengan berbagai hal-hal kodrati yang memang kita perlukan. Kalau kita kehabisan seakan-akan dalam menghadapi situasi hidup kita tertentu, mari kita kemudian ingat, bacaan kedua hari ini, Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatu di dalam diri kita melalui Roh-Nya. Roh-Nya dicurahkan kepada kita. Dan Roh itu memberi kepada kita masing-masing karunia-karunia. Yang satu diberi karunia untuk bernubuat, yang satunya diberi karunia untuk menafsirkan nubuat itu, yang satu diberi karunia untuk berbahasa roh, yang satu diberi karunia pelayanan. Tetapi semuanya itu baru kemudian menjadi hal yang luar biasa kalau kita tidak sendiri-sendiri, tetapi kalau kita kemudian disatukan. Dan itulah karya Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, terus-menerus menyatukan kita menjadi anggota tubuh Kristus. Jadi dari sini Bapak Ibu, akhirnya kita kemudian bisa merenungkan apa yang tadi dinubuatkan Nabi Yesaya. Ketika kita mengalami situasi kekurangan, apapun ya, atau dalam situasi perkawinan di Kana tadi mereka kehabisan anggur, dalam nubuat Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, seakan-akan Sion, Yerusalem disebut sebagai kota yang sunyi, kota yang ditinggalkan suami. Maka ketika Tuhan mengerjakan karya mujizatnya dalam diri kita, Tuhan melimpahkan kasih-Nya kepada kita, kita bagaikan Sion dan Yerusalem tadi yang kemudian kamu tidak lagi disebut yang sunyi, kamu tidak lagi disebut yang ditinggalkan, tetapi kamu disebut yang berkenan kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu, kita juga ingat nasihat Rasul Yohanes dalam 2 Korintus bab 4 yang mengatakan bahwa kita ini punya harta rohani yang tersimpan dalam bejana tanah liat, yaitu diri kita. Supaya menjadi nyata bahwa hal-hal besar yang kita kerjakan itu karena kuasa Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Maka hari ini ketika kita mendengarkan Injil, mendengarkan bacaan pertama nubuat Nabi Yesaya, mendengarkan bacaan kedua nasihat dari Rasul Paulus dari surat yang pertama kepada umat di Korintus, kita bisa kemudian melihat diri kita. Jangan pernah putus asa kita itu mengisi diri kita dengan hal-hal kodrati. Memang dalam kita mengisi diri kita dengan hal-hal kodrati itu ada semacam pelayan-pelayan tadi. Ada orang lain yang membantu kita untuk mengisi hal-hal kodrati itu. Dan mari kita membuka diri kita supaya Tuhan bekerja melalui Roh-Nya yang telah dicurahkan kepada kita untuk melakukan karya-karya baik, karya-karya yang ajaib dalam diri kita, dan secara khusus lebih-lebih dalam kesatuan kita sebagai gereja, sebagai anggota tubuh Kristus. Amin.